Sahabat Hikmah, binatang kecil yang lucu dan imut ini ternyata bisa menjadi ladang penghasilan yang menggiurkan. Terbukti, hanya dalam waktu 2 tahun berwirausaha sebagai peternak hamster, Omi Suhendar kini mampu meraup omset hingga 50 juta rupiah per bulannya. Ketekunan dan ketelatenan Omis dalam merawat serta mengembangbiakan hamster membuat peliharaannya ini banyak diminati para pecinta hamster. Ya karena saya kan kalau misalnya gawe wirausaha harus berani itu karena saya itu kan nggak ada kerjaan lain lagi. Gitu. Selain saya berusaha di bidang itu, terus saya kan nggak punya keahlian di bidang lain lagi. Gitu. Ya mungkin saya harus tetap berjalan di bidang itu lah. Gitu. Bukan kebetulan, Omis tertarik untuk beternak hamster. Sebelum memulai usahanya, lelaki yang hanya lulusan SMP ini pernah bekerja berdagang hamster milik seorang peternak. Kesempatan bekerja ini dimanfaatkan Omis untuk mempelajari memelihara satwa yang mirip tikus ini. Ya perasaannya sih, ya kadang was-was gitu ya. Ini apa laku, apa enggak gitu kan. Soalnya kan nyoba-nyoba gitu. Sedangkan yang jualan yang dulu ditinggalin, masuk ke jualan hamster ini yang baru, mungkin kan kita belum tahu banyak gitu. Kalau selamanya kita ngambil dari orang, ya namanya juga kadang-kadang barang kan, kadang nggak ada, kadang ada gitu ya. Saya ambil inisiatif sendiri, pingin buka sendiri, ya alhamdulillah jadi tidak tergantung sama orang lain lah intinya gitu. Selama kurang lebih 1 tahun, warga Kampung Salarih, Desa Sukamaju, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini berdagang hamster milik sang juragan. Berdagang keliling kampung begini sungguh menguji mental Omis. Ia bahkan sering kena damprat dan diusir oleh ibu-ibu di kampung. Pasalnya, anak-anak mereka menangis minta dibelikan hamster. Si Amang hai we asong-asong ka budak mahal mang mana tuh buka uang naoge. Mohon buat Bu, punten Bu, ya punten. Ceritanya ya suka dukanya ada sih lah ya kalau namanya juga jualan keliling gitu. Kadang ya begitulah. Ada yang juga pernah diusir orang, diolok-olok orang gitu karena apa? Ya kita nangisin anak-anak lah gitu. Penghasilan Omis berdagang hamster milik sang juragan sangat tidak menentu. Hamster yang ia bawa dari peternakan justru sering tidak laku. Akibatnya, upah yang Omis terima pun hanya sekedarnya. Bahkan terkadang upahnya tak cukup untuk hidup sehari-hari. Padahal ia punya tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya. Akhirnya, Omis berhenti jualan mainan dan aksesoris. Begitu pula dengan hamster milik sang juragan. Ia bahkan beralih untuk merintis usaha membudidaya hamster sendiri. Untuk mendukung usahanya, tahun 2021, Omis membeli 10 pasang hamster sebesar Rp200.000. Hamster yang dibelinya inilah cikal bakal usaha ternak Omis. Terus terang aja ya, kalau awal saya mungkin modalnya belanja doang. Modal belanja doang, terus saya nyisipin 1-2 ekor, misalnya 1 kali belanja nyimpen 5 ekor, 10 ekor gitu. Ya lama-lama ya bertambah gitu kan. Jadi nggak langsung sekaligus gitu Pak. Kalau orang kan belanja misalnya 1000 ekor, 500 ekor, kalau saya enggak. Pak, ini semua kenapa tidak bergerak? Menjalankan peternakan hamster dengan hanya berbekal ilmu di siang hari sungguh membuat Omis frustasi. Bahkan hamster-hamster yang ia kembangbiakan dengan susah payah terserang wabah penyakit hingga seluruh hamsternya mati. Tentu saja kejadian itu nyaris membuat Omis gulung tikar. Meski sempat terpukul atas kegagalan usaha ternak hamsternya, Omis cepat bangkit lagi. Semangatnya kembali menyala berkat support yang selalu diberikan sang istri, Fatimah. Dukungan penuh dari istrinya itu membangkitkan tekad Omis untuk tak menyerah begitu saja.
Ya supportnya dia mendukung kita usaha, terus ada sedikit-sedikit mendukung materi juga gitu kan. Yang sudah ada udah aja lah, pakai dulu aja. Itu yang penting kita berjalan. Hikmahnya kita bikin, hikmahnya mah ya bikin kita pelajaran lah. Berarti kan kita kalau seandainya punya usaha itu mungkin suatu waktu kan pasti ada kendalanya. Gitu. Hikmahnya itu aja. Jadi kita gak ngambil misalnya ruginya sekian, enggak. Itu kan diambil hikmahnya. Oh ini kan mungkin pelajaran. Mungkin kita itu harus sabar, terus harus menerima apa adanya lah. Ada sebuah ungkapan, seorang suami yang sukses pasti di baliknya ada istri yang membantu. Itu adalah ungkapan yang sangat amat benar. Mengapa? Karena kerjasama antara suami dan istri itu menjadi faktor utama kelanggengan kesuksesan dalam berumah tangga. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berkaca atau kita mendengar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa yang segera dikabulkan adalah doa seorang istri kepada suaminya yang dia tidak di tempat yang sama, dalam artian dia berbeda jarak, berjauhan dengan istrinya. Doa itu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita bisa melihat ternyata betul bahwa sebenarnya istri itu adalah menjadi tonggak juga utama untuk suami. Yang pertama karena istri bisa menjadi faktor pembuka rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istri menjadi faktor pembuka rizki. Yang ketiga adalah sebagai faktor penyemangat suami. Dan yang keempat, istri adalah sebagai penenang, penyejuk hati para suami. Omis harus mengawali lagi usaha hamster dari nol. Ia pun berburu pakan yang berkualitas bagus agar hamsternya tak lagi mudah terkena penyakit. Padahal biasanya hamster Omis diberi ampas tahu, telur ayam, dan kacang hijau. Kan ya sekarang mungkin hati-hati gitu ya, dari ngasih pakan, dari pengobatannya, cara pengurusannya. Mungkin itu juga kan dari pengurusan sama pakan ada kendala juga. Kadang-kadang begitu Pak, kadang-kadang kalau kacang, terutama di kacang hijau ya, kacang hijau kan susah gitu. Kalau beli yang bagus kan itu lebih mahal. Kita kan nyarinya yang murah. Itu yang BS. Hamster siap dijual saat anakan berumur 1-2 bulan. Karena masuk usia 3 bulan, hamster sudah siap untuk dikawinkan. Seiring berkembangnya usaha budidaya hamsternya, Omis saat ini punya 5 jenis hamster yang sudah beranak pinak. Ada yang hamster domestik, ada pula hamster ras dari luar negeri, seperti Angora, Winter, dan Syrian. Untuk memasarkan ternaknya ini, Omis merekrut pedagang-pedagang yang siap menjual hamsternya ke pasar, event-event, dan jualan keliling seperti yang ia lakoni dulu. Pangnyenakeun wadah ka dieu. Ieu kanggo pajikeun jajapkeun. Kini, customer Omis tak hanya berasal di seputar Cianjur saja, tapi juga sudah merambah ke luar kota, bahkan luar Pulau Jawa. Yang jadi kendala adalah saat harus mengirimkan hamster ke tempat yang jauh karena beresiko mati dalam perjalanan. Kalau kita ngirim jauh, kita packing kan pakai keranjang yang itu ya, yang bolong-bolong itu bekas buah itu. Jadi kita packing, kita tumpuk, paling kalau banyak kita tumpuk. Kalau sedikit misalnya 100 apa 50 cukup satu box itu. Tergantung yang ngirimnya. Kalau yang ngirimnya misalnya ya kurang hati-hati, ceroboh bisa juga. Soalnya kan kalau hamster itu kan rentangnya kena panas. Kalau kena panas dia agak kuat. Dengan omset hamster yang saat ini telah mencapai puluhan juta rupiah per bulan, Omis bersyukur bisa menyokong perekonomian keluarga besarnya. Semuanya ia jalani dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak sehari pun seorang hamba di waktu pagi mencari nafkah kecuali 2 malaikat turun.
Salah satu dari keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah gantinya kepada orang yang mau memberi nafkah." Dan berkata malaikat lainnya, "Ya Allah, berilah kerusakan orang yang tidak mau mengeluarkan nafkah." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat hikmah, mencari rezeki terkadang tidak semudah membalikan tangan. Ketika kita mencari rezeki, hadir kesulitan-kesulitan yang ikut dalam usaha kita. Hal itu bertujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita, apakah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atau hamba-hamba yang terus mengeluh atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah tidak bilang inna ba'dal usri yusra. Allah tidak bilang setelah kesulitan baru ada kemudahan, tapi Allah bilang sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kita yakin itu Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu kuncinya adalah terus bersabar, beramal sholih agar kesulitan-kesulitan kita senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.